Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Pada hari Jumat Agung ini kita bersama-sama hadir dalam suasana hening untuk merenungkan dan menghayati arti terdalam dari penderitaan serta wafat Yesus Kristus. Ia yang tanpa dosa rela menanggung dosa seluruh dunia lewat salibnya. Kasih Allah dinyatakan secara utuh bagi setiap kita, setiap manusia, dan bagi seluruh ciptaannya. Oleh karena itu, marilah kita memasuki ibadah ini dengan hati yang tenang dan penuh kesadaran, sebab disinilah kasih ilahi menjamah luka terdalam kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Mari kita memasuki ibadah ini dengan pengakuan iman. Pertolongan kita yang sejati berasal dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya, yang tetap setia menggenapi janji keselamatan yang telah Ia nyatakan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudari, di tengah keheningan Jumat Agung ini, kita diingatkan akan kasih Allah yang begitu besar, kasih yang dinyatakan melalui pengorbanan anaknya di kayu salib. Oleh karena itu, mari kita bersama menaikkan pujian ini dengan hati yang tunduk dan penuh syukur, mengingat darah Kristus yang menebus dan memulihkan kita. Bersama kita naikkan pujian, terpujilah Allah. Selamanya
Saudara-saudari, pada hari yang penuh dengan perenungan ini, bersama kita diajak untuk menatap salib dan menyadari betapa dalamnya kasih Tuhan bagi kita, dan melalui pengorbanan Yesus kita menerima pengampunan dan pemulihan. Oleh karena itu, mari bersama menyanyikan pujian ini dengan hati yang tunduk sebagai ungkapan syukur dan penyembahan kita kepada-Nya. Bersama kita naikkan pujian dalamnya kasih-Mu Bapa.
firman Tuhan pada Jumat Agung ini, kita diingatkan kembali akan bukti kasih-Nya yang nyata melalui penderitaan Kristus di kayu salib. Ia menanggung yang seharusnya yang kita tanggung, dan melalui darah-Nya kita diselamatkan. Mari kita menyanyikan pujian ini sebagai persiapan hati dan diri kita agar kita semakin terbuka menerima firman-Nya. Kita naikkan pujian terlalu besar kasih-Mu Bapa. Mari bersama-sama kita melihat bukti kasih Yesus. Kita mengucapkan syukur kepada Allah. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau memberikan pernikahanku.
Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami bersama para umat-umat Tuhan, umat-umat ketebusan Tuhan bersama kami mengenangkan pengorbanan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang tersalib di Golgota untuk menebus dosa umat manusia. Dan kami bersyukur melalui kematian-Mu kami boleh diselamatkan dari hukuman kekal. Pada pagi hari ini dalam Jumat Agung kami bersama mau merenungkan pengorbanan Kristus yang begitu besar. Seraya kami akan membuka kitab suci, kami bersama akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, di dalam apapun. Berbicaralah di hati kami, dan kami menyerahkan pemberitaan firman pada Jumat Agung ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kematian Kristus terus kami wartakan kemanapun kami pergi. Bukan hanya kematian tetapi kebangkitan Kristus juga kami wartakan. Kami siap untuk menerima firman Tuhan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama boleh berkumpul, berbakti dalam rangka memperingati Jumat Agung. Mari kita bersama akan memperhatikan pembacaan Alkitab kita. Pada Jumat Agung ini pembacaan kita terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai 38. Seperti kebiasaan kita baca secara bertanggapan. Saya mulai dari ayat yang pertama, 28. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu sebab pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tujuan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan ambillah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau menikah kerajaan orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu?
Amin. Demikian jauh baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang disebut berbagi adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita mengawali memasuki masa Trihari Suci atau yang dikenal Sacred Triduum. Apa itu Sacred Triduum? Yaitu hari ini Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus, kalau kita meruntut dari kemarin, tadi malam itu Tuhan Yesus melaksanakan perjamuan malam terakhir, di mana hari itu adalah hari Paskah orang Yahudi, di mana orang Yahudi memperingati di mana mereka itu keluar dari perbudakan Mesir. Sehingga mereka, kalau Bapak Ibu pengen ngerti, di Keluaran 12 itu mereka diperintahkan untuk merayakan Paskah, ya. Jadi mengingat dulu itu di mana tulah ke-10 itu, ya, tulah yang sangat mengerikan, di mana anak-anak orang Mesir, anak sulung orang Mesir itu mati. Tetapi orang Israel yang ada darahnya di ambang pintu, dia selamat. Maka dasarnya dari situ, sehingga mereka memperingati, menghayati, mengingat kembali nenek moyang mereka itu dulu memakan roti sengsara mereka. Sehingga ketika mereka mengadakan seder Pesah atau perjamuan Paskah orang Yahudi, mereka mau makan roti tidak beragi dan sayur pahit, dan ada anggurnya juga biasanya. Itu mereka sedang mengingat kembali, inilah roti sengsara nenek moyang kami. Tetapi karena Yesus pun orang Yahudi dan para murid juga orang Yahudi, mereka pun juga melakukan perjamuan Paskah. Mereka berkumpul, lalu Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Tetapi anehnya, biasanya yang memimpin upacara Paskah ini kok ngomongnya inilah roti sengsara kami yang dimakan nenek moyang kami. Tetapi kenapa kok Tuhan Yesus malah lain mengatakannya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Ini maksudnya apa? Murid juga saat itu bingung. Tetapi ini untuk menggambarkan bagaimana pengenangannya diganti. Jadi perjamuannya tidak kembali perjamuan mengingat nenek moyang orang Israel, tetapi mengingat bahwasanya ini lakukanlah perjamuan ini untuk mengingat aku saat nanti aku sudah tidak bersama-sama dengan kalian. Maka kita tiap bulan juga mengadakan perjamuan kudus, di mana perjamuan kudus itu untuk mengingat Kristus. Ya. Dan setelah itu Tuhan Yesus membasuh kaki para murid sebagai keteladanan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Kalau di gereja-gereja lain biasanya ada Kamis Putih, di mana mereka beribadah juga membasuh kaki, misalnya istri membasuh kaki suaminya. Tapi di sini belum ada, ya. Nah, itulah teladan tadi malam, ya. Sebelum Tuhan Yesus nanti itu ditangkap, dan hari ini Tuhan Yesus sudah ditangkap Jumatnya, ditangkap, disesah, diadili, dan nanti puncaknya disalib. Dan jam 3 sore itu kegelapan menerpa, melanda daerah itu, ya, Tuhan Yesus mati. Nah, inilah yang kita hayati, yang kita peringati pada hari ini, yaitu Jumat Agung. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Trihari Suci, Sacred Triduum, ketika kita hanya datang di salah satu ibadah itu rasanya belum lengkap, ya. Jumat Agung tapi Paskahnya nggak datang, itu jadi belum kurang lengkap gitu, ya, Bapak Ibu, ya. Karena nanti kita minggu kembali merayakan kebangkitan Kristus. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di awal khotbah ini saya ingin menanyakan kepada Bapak, Ibu, saudara. Hari ini kan temanya bagaimana aku memandang salib Kristus. Saya mau tanya kepada Bapak, Ibu, saudara, bagaimana kita itu
Apa komentar Bapak Ibu ya tentang salib ya? Saya mau siapa yang jawab ya? Matthew boleh kan? Matthew? Halo Matt. Bagaimana pendapatmu tentang salib? Apa yang komentarmu tentang salib itu? Apa yang kamu ketahui tentang salib? Mungkin kalau pada kenyataannya kan salib itu suatu hukuman ya buat penjahat di zaman Romawi. Oke. Tapi kalau menurut kekristenan mungkin salib itu bisa dianggap sebagai tempat penebusan dosa, Pak ya. Di mana Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk mati demi kita. Mungkin itu ya. Jadi menurut Matthew ini salib adalah sebagai jalan untuk, walaupun itu dianggap sebagai sebuah kutukan atau hal yang menyakitkan, tapi menurut Matthew itu adalah sebagai jalan keselamatan ya, salib itu. Lalu saya pengen bertanya lagi kepada siapa ya? Deg-degan ya. Siapa ya? Ayo, Pak Widi, boleh Bapak Widi ya? Bapak Widi, menurut Anda salib itu apa? Apa komentar Anda tentang salib? Pengorbanan, lambang pengorbanan. Lambang pengorbanan. Pengorbanan. Ya, ada lagi selain itu aja ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, orang Kristen pada umumnya saat ini itu banyak yang memakai simbol salib. Gereja simbolnya salib yang besar juga ya. Apakah kita itu bangga memiliki simbol salib, Bapak Ibu Saudara? Enggak. Bangga ya. Bahkan ada yang berkalung salib di sini. Enggak, belum. Ada yang memakai kalung salib. Ya. Ada yang mentato juga mungkin ya. Ada mungkin ya. Iya. Banyak orang saat ini itu bangga dengan simbol salib, Bapak Ibu ya. Bahkan ketika saya memperhatikan di luar sana, orang yang bukan Kristen pun memakai simbol salib. Ada yang berkalung salib, ada yang beranting-anting salib juga. Padahal saya tahu itu bukan orang Kristen gitu. Tetapi mungkin mereka ngerti esensi salib itu enggak gitu ya. Atau hanya keren aja gitu. Ya terserah lah gitu ya Bapak Ibu ya. Apakah kita sebagai orang Kristen pun paham esensi salib? Oh ya, sedikit-sedikit paham lah Mas. Salib itu kan pengorbanan. Dan ada orang juga yang mengatakan, oh salib itu tanda kemenangan. Haleluya. Haleluya. Tanda kemenangan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengetahui ya bahwasannya orang-orang itu ya pada zaman dahulu, orang-orang Kristen kuno yang percaya pada Yesus itu sebenarnya menghindari salib itu, tanda-tanda salib. Karena salib itu lambang kutukan, dihindari orang ya. Karena orang saat itu dihukum dengan cara ditenteng gitu ya. Dan kita tahu di Timur Tengah itu kan panasnya minta ampun di Palestina sana. Mereka akan mati sesak nafas gitu ya, mati perlahan ya. Sebenarnya salib itu adalah hukuman kuno bangsa Persia ketika saya coba cari Persia, tetapi juga akhirnya diadopsi oleh daerah-daerah lain termasuk Romawi yang saat itu menjajah Israel untuk menghukum pemberontak. Dan dalam hal ini Yesus yang tidak bersalah pun oleh karena hasutan imam-imam menjadi korban penyaliban. Bapak Ibu perlu tahu, zaman dulu orang Kristen kuno itu tidak memakai simbol seperti ini, takut ngeri, takut dipersekusi nanti malah. Mereka memakai simbol seperti ini, ikan. Ini bahasa Yunani Bapak Ibu. Mereka memakai simbol ini, ichthus. Nah, ini maksud artinya ichthus ya, maksudnya tulisan ichthus tapi dalam alfabet Yunani. Mereka orang Kristen di abad 1 sampai ke 3 Masehi.
nggak mau pakai simbol salib kayak gini. Mereka pakai simbol iktus atau berarti ikan dalam bahasa Yunani. Iesus atau Yesus. C. Kristus. Kristus. Theo Allah. Uios anak. Soter atau juru selamat. Mereka memakai simbol ini Bapak Ibu karena mereka takut dipersekusi dan dibunuh. Oh, saat itu orang-orang percaya itu dihajar habis-habisan oleh orang Romawi dan lain sebagainya. Lalu kita mungkin bertanya, lalu mulai kapan Mas salib-salib itu dipakai oleh orang-orang Kristen? Jawabannya adalah dimulai dari abad keempat. Dari tadi abad 1 sampai 3 dan abad keempat salib itu baru populer. Yang diprakarsai oleh Konstantinus Agung, Kaisar Romawi, di mana dia itu adalah anak dari Kekaisaran Romawi Barat, yang dimana saat itu kisahnya gini Bapak Ibu. Konstantinus Agung ini juga di daerah Romawi kan ada kaisar lain. Jadi saingannya Konstantinus ini bernama Maxentius, di mana Maxentius ini ingin menguasai Italia dan Afrika. Lalu perangnya itu ketika mereka berperang itu selalu dikalahkan gitu. Lalu suatu hari Konstantinus ini dia sedang tidur dan bermimpi melihat ke langit ada tanda salib. Lah Konstantinus ini di bawah salibnya dikatakan ada tulisannya juga, dengan ini taklukkanlah, tapi tidak dengan bahasa Indonesia Bapak Ibu ya, dengan bahasa Yunani. Dengan tanda ini taklukkanlah, maksudnya dengan tanda salib taklukkanlah. Maka betul oleh Konstantinus didengarkan, akhirnya memerintahkan para tentaranya, ayo pasang di tameng-tameng kalian tanda salib, di helm kalian pakai tanda salib. Lalu memang Konstantinus mengalahkan Maxentius. Maxentius kalah, terpukul, sehingga Konstantinus menang. Jadi sehingga akhirnya Konstantinus ini, oh berarti tanda ini sangat mujarab, sehingga akhirnya Konstantinus ini bertobat Bapak Ibu, singkat cerita dibaptis dan menjadi kaisar pertama yang beragama Kristen dan akhirnya melegalkan Kristen. Lalu dia mengakhiri penganiayaan secara resmi karena orang Romawi kan menganiaya orang Kristen. Dia stop, putuskan jangan lagi menganiaya orang Kristen. Membangun gereja-gereja, mengangkat uskup ya. Uskup itu pemimpin di dalam Kristen Katolik ya, dan memimpin konsili-konsili di gereja sejak zaman para rasul. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu salibnya itu tidak seperti ini yang di dalam mimpinya Konstantinus, tapi seperti ini ya, Ciro gitu ya. Bapak Ibu pernah lihat simbol seperti ini? Belum ya. Biasanya di gereja Katolik bisa kita jumpai simbol seperti ini. Itu yang dilihat atau yang ditampakkan kepada Konstantinus Agung. Dengan tanda ini taklukkanlah. Jadi akhirnya lama-lama juga berkembang sehingga akhirnya ketemu simbol salib seperti ini. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang bagaimana salib itu kita pandang, kan tema kita bagaimana aku memandang salib. Ternyata cara pandang Konstantinus ini juga memiliki efek yang perlu kita pikirkan kembali Bapak Ibu. Kalau kita tadi mengatakan juga ya, salib adalah tanda kemenangan, ya nggak salah juga sih, tetapi kita perlu memikirkan kembali lebih jauh. Ketika saya membaca sebuah jurnal Bapak Ibu berjudul Pencarian Kesaksian Kristen yang Relevan di Asia ya, dan jurnal ini ditulis oleh Ebenezer Nubandimo. Dia mengutip dari buku seorang teolog pemikir Kristen bernama Kosuke Koyama, seorang teolog Jepang
Ya, yang menyampaikan di dalam jurnal ini itu sudah banyak orang Kristen yang memiliki cara pandang terhadap salib adalah kemenangan. Ya, karena salah satunya juga tadi kita melihat Konstantinus ya, salib tanda kemenangan. Buktinya kita menang melawan Maxentius, kita menang. Kemenangan atas perang. Jadi salib itu tanda bahwasanya kita itu mampu mengalahkan segala sesuatu, sehingga lambat laun orang Kristen pun punya pemikiran salah satunya bersama Tuhan kita semuanya akan berhasil. Mentalitas pemenang, tidak mau kalah atau mengalah. Apapun yang aku lakukan yang penting aku untung. Jadi lambat laun ya pemikiran seperti itu mulai merasuk kepada orang-orang Kristen, Bapak Ibu. Ini dalam bahasa Inggris ya, disebut crusading mind. Dalam bahasa Indonesianya maksudnya pikiran perang salib atau kemenangan pertempuran gitu. Jadi pemikiran-pemikiran tentara salib di mana inginnya menang tanpa kita sadari kan Bapak Ibu ya. Salib itu kemenangan ya. Sehingga ada lagu rohani, kita lah umat pemenang ya. Amin Bapak Ibu. Kita umat apa? Memuji. Jadi kita itu inginnya menang terus. Bersama salib Kristus. Aku harus menang. Kita kan anak-anak Tuhan, anak raja. Jangan maulah kita itu susah-susah. Amin. Haleluya. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Crusading mind. Namun juga Bapak Ibu perlu diperhatikan, bukan berarti kekristenan itu menolak kemenangan, sebab Alkitab juga menyatakan bahwa melalui salib Kristus kita itu menang atas dosa. Ya, kita dimenangkan oleh Tuhan dari cengkeraman dosa. Kita sedang tidak menafikan atau menolak kemenangan, kesuksesan, tidak. Tetapi kemenangan yang sejati bukan kemenangan tanpa salib, melainkan kemenangan yang lahir dari pengorbanan, ketaatan, dan kasih. Jadi jangan menghilangkan gitu loh Bapak Ibu. Jangan menghilangkan salib itu. Salib itu hanya fokusnya kepada menangnya saja. Tetapi di balik salib itu ada pengorbanan. Jumat Agung ada pengorbanan Tuhan Yesus. Kita kan seringnya inginnya langsung lompat ke Paskah kan, di mana Tuhan Yesus itu sudah menang. Kita melihat di ayat 36 Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkata ketika ditanya Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Artinya bukan berasal dari sistem dunia. Dalam bahasa aslinya dipakai kata kosmos, yaitu dunia dengan segala cara berpikirnya yang mengandalkan kekuasaan, kekerasan, dan penaklukan. Betul kan Bapak Ibu ya? Dunia ini mengajarkan kamu harus menang atas segala sesuatu. Tentara salib Templar memakai simbol salib karena dianggap ini simbol kemenangan. Mengandalkan kekuasaan, kekerasan, penaklukan. Dan Yesus sedang berhadapan dengan Pilatus, wakil kekuasaan Romawi saat itu ya Bapak Ibu, sebelum dia dihukum mati, yang memahami kerajaan sebagai kekuatan politik dan militer. Karena menurut orang Romawi, menurut Pilatus pun, ketika kita itu menang itu berartinya kita sukses di dunia. Politiknya menang, kerajaannya bertambah luas. Itu pemikiran orang Romawi saat itu. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini, maksudnya berbeda dengan pemikiran kalian. Kerajaan kami, kerajaan dunia, kerajaan surga itu, kerajaan Allah itu bukan berbicara dengan perang, bukan tentang menaklukkan, melainkan menghadirkan shalom. Apa itu shalom? Kedamaian, keselamatan. Tuhan Yesus kan menghadirkan kerajaannya ke dunia ini bukan untuk maksud menaklukkan dan segala macam, tetapi untuk menyelamatkan kita umat manusia dari dosa gitu loh. Ini enggak lagi berbicara tentang politik atau ekspansi gitu.
keselamatan, keadilan, dan damai sejahtera. Itulah kerajaan Allah yang mau dihadirkan oleh Kristus di bumi ini. Bukan dari sistem dunia yang mengadakan kekerasan, kekuasaan ya. Kan kita melihat akhir-akhir ini banyak orang itu yang begitu rupa untuk memperebutkan wilayah-wilayah dengan perang ya Bapak Ibu ya. Betul? Konflik-konflik saat ini yang lagi ramai itu didasari dengan apa Bapak Ibu? Keserakahan, kekerasan ya. Perang nggak selesai-selesai memperebutkan daerah ya, ataupun sumber daya alam gitu ya. Karena kalau kerajaanku, maksudnya tadi Tuhan Yesus menjawab, kalau kerajaanku dari dunia ini pasti hamba-hambaku sudah berperang melawan kau. Tetapi tidak kan, para muridku tidak melawan kalian, karena kerajaan Allah itu bukan tentang kekerasan, tetapi tentang menghadirkan shalom itu. Jadi kita melihat crusading mind atau pikiran perang tadi itu menaklukkan, menguasai, hanya aku yang benar. Gak usah jauh-jauh soal perang. Misalnya tentang diri kita itu ingin segala sesuatunya berhasil. Ketika aku lomba, aku harus berhasil. Ketika aku bekerja, berusaha, harus berhasil. Kita tidak mau menerima kekalahan. Ya ini salah satu bentuk pemikiran-pemikiran tentang salib itu tanda kemenangan. Tadi tidak ingat bahwasanya ada pengorbanan yang harus dilakukan. Maka kita hari ini diajak Bapak Ibu ya, sebagai anak Tuhan, kita tidak menolak kemenangan ya, tetapi kita menolak bagaimana kalau kemenangan itu tuh sudah merasuk seluruhnya tanpa kita itu mau berkorban, mengosongkan diri, melayani, itu yang bahaya. Jadi kita hari ini ditawarkan oleh Bapak Kosuke Oyama tadi, milikilah pemikiran yang tersalib. Apa itu maksudnya? Pemikiran yang menyangkal diri sendiri. Susah nggak Bapak Ibu? Susah menyangkal diri itu. Karena kita meneladani Kristus yang menderita, Kristus yang tersalib, Kristus yang mengosongkan diri, Kristus yang melayani, mawas diri, mau belajar sekalipun itu bahkan dari agama lain. Kita kan sering eksklusif ya. Hanya agama kita yang paling benar ya memang. Tetapi lalu kita menjelekkan agama lain, misalnya menolak, menyesatkan gitu. Itu sesat ya. Ini tadi pemikiran crusading mind atau pemikiran perang salib, nggak mau kalah. Ya memang kebenaran mutlak memang hanya ada di dalam iman Kristen. Tetapi kita jangan sampai hanya merasa kita yang paling benar, kita menyesatkan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, milikilah pemikiran crucified mind, pemikiran yang tersalib atau penyangkalan diri. Dan mungkin kita itu sedikit berkomentar, Mas, kok firman Tuhan mungkin isinya susah-susah wae itu. Kapan khotbah sing menggugah semangat ben bisa diberkati berlimpah-limpah. Nah Bapak Ibu, saya ingin menegaskan bahwasanya saya tidak mau berkhotbah hula-hula rohani, janji-janji palsu ya. Janji palsu yang gimana? Saudara hari ini setelah pulang dari ibadah nanti akan mendapatkan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Dan nanti kalau nggak dapat berkat yang berlimpah-limpah gimana? Akhirnya kecewa. Klaim-klaiman sukses, karena itu kan ala-ala motivator. Jadi saya nggak mau lah menyampaikan firman Tuhan yang seperti itu, gula-gula rohani gitu loh, yang manis-manis. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita memang harus bersedia memandang sekaligus merangkul salib.
kebahagiaan ya bonus lah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah jika kita itu mendapatkan kebahagiaan. Tetapi sisanya itu kita harus terus di dalam menjalani hidup itu menyangkal perang salib, Bapak Ibu. Dan salib itu berat ya Bapak Ibu ya. Salib kita masing-masing itu berbeda. Salib maksudnya kan masalah-masalah yang kita alami gitu ya Bapak Ibu ya. Dari rumah tangga, ekonomi ya, pendidikan, kebutuhan ya, pergumulan, kita semua yang tahu. Jadi saya juga bukan sedang mengajarkan teologi kemiskinan, bukan, tetapi kita sedang diajak bukan hanya mengingat manisnya saja atau kemenangannya saja. Memang Kristus menang dan bangkit dari kematian karena ia memang adalah Allah yang berkuasa, tetapi kita juga jangan lupa Kristus pun mengosongkan diri. Di dalam kerendahannya dia mengosongkan diri, hidup dalam kesederhanaan, cinta kasih ya. Nah ini yang menjadi perenungan bagi kita. Mau nggak kita hidup sederhana? Lah, kayaknya hidup susah juga semua orang ya nggak mau ya Bapak Ibu ya. Betul? Wong susah kuwi orang enak, betul? Betul. Tetapi di dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu adalah hal yang pasti gitu, dan harus kita hadapi bersama dengan Tuhan. Sambil kita terus mengarahkan hati kepada Tuhan. Tuhan Yesus menang, tetapi kita harus ingat ada pengorbanan Kristus di kayu salib, di mana dia dicela, tidak membalas, dihina, tidak membalas. Mampu nggak kita seperti itu kira-kira? Ya harus mampu, karena kita sebagai anak Tuhan yang harus mengampuni. Bahkan ada tokoh dunia seperti Mahatma Gandhi dari India yang berkata ia itu sebenarnya mengagumi Kristus, tetapi ia kesulitan melihat Kristus dalam hidup orang Kristen. Orang Kristen yang saat itu malah justru tidak mencerminkan karakter Kristus yang rendah hati ya. Pada sombong saat itu di India, memang tidak mau memandang orang yang kastanya mungkin lebih rendah gitu. Jadi bagaimana ajaran Kristus ini baik, khotbah di bukit itu baik, tetapi kok karakter Kristus kok tidak nampak di para pengikutnya, sehingga dia ragu-ragu untuk mengikut Kristus. Jadi ini menjadi pengingat juga bagi kita sebagai anak Tuhan. Apakah kita hanya inginnya sukses, suki. Kita kapan mau mengampuni, mengosongkan diri, mengalah, menyangkali diri? Itu yang bersama akan kita renungkan di Jumat Agung ini. Jadi bagaimana kita saat ini, jika kita memang pengikut Kristus, ubahlah cara pandang kita dari pikiran perang salib atau hanya ingin menang menjadi pikiran yang tersalib, penguasaan diri. Ubahlah pemikiran kita dari perang salib jadi pemikiran yang tersalib, yang menguasai diri, kerendahan hati, pertobatan, pengosongan diri serupa teladan Kristus. Tentu ini membutuhkan daya upaya yang ekstra. Bersama Kristus kita itu pasti mampu. Amin Bapak Ibu ya. Kita pun juga biasanya kalau di gereja di sana saya melihat Jumat Agung itu ada orang yang sudah ngomong selamat Paskah gitu. Mereka nggak mau tuh ya mengucapkan selamat Jumat Agung karena mereka apa? Ya ingin langsung lompat ke Paskah di mana Yesus itu menang gitu. Jadi melupakan Jumat Agung. Padahal kita pun harus melaksanakan ya, memperingati beribadah di Jumat Agung. Kalau kita kan salibnya nggak ada gambar Tuhan Yesusnya, tanpa korpus ya.
Yesus sudah bangkit, benar gitu. Kalau yang salibnya masih ada gambar Yesusnya, berarti Yesus belum bangkit ya. Itu kan jadi perdebatan gitu. Perdebatan guyon maksudnya Bapak Ibu ya. Dan kita salibnya polos, berarti Tuhan Yesus sudah bangkit menang. Jadi melupakan pengorbanan Kristus gitu maksudnya. Langsung lompat aja lah. Nanti ibadahnya pas Pasca lah, Jumat Agung nggak usah gitu. Kita melupakan pengorbanan Kristus. Ada pengorbanan Kristus yang begitu besar yang sudah Dia lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah Jumat Agung kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama menghayati pengorbanan Kristus yang begitu besar dengan pikiran baru. Apakah kita hanya mau salib sebagai simbol saja atau mau ikut tersalib? Apakah kita hanya mau menang atau mau taat seperti Kristus? Bagaimana aku memandang salib Kristus? Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di momen Jumat Agung ini kami bersama merenungkan, memperingati pengorbanan Kristus yang begitu besar bagi kami umat manusia. Melalui pengorbanan-Mu, maka selamatlah diri kami. Dan kami juga besok akan merayakan Paskah di mana Tuhan Yesus bangkit. Namun kami sebagai anak Tuhan tidak mau memahami atau menerima kemenangan dari Kristus saja, tetapi kami melupakan teladan-teladan Kristus untuk mengosongkan diri, mengalah, merendahkan hati. Kami pun mau turut penuh dalam meneladani Kristus. Kami bersyukur di dalam Kristus kami menang dari dosa, tetapi seringkali kami kalah, masih gagal di dalam kehidupan kami, di dalam pengosongan diri, penyangkalan diri, mengalah, memaafkan, melayani. Maka mampukanlah kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk terus berjuang hidup seturut serupa dengan teladan-Mu ya Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Saya untuk berdiri menurut pengakuan iman Nicea Konstantinopel demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, seakan dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan terdiri oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menaikkan kebangkitan orang mati dan kehidupan
pujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Selanjutnya kita akan menyimak untuk informasi sepekan, yaitu untuk ibadah Paskah diadakan 5 April jam 8 pagi. Untuk pelayanan ibadah Paskah Minggu 5 April 2026 pukul 8 pagi untuk WL-nya Rahel Mariana, singernya Rahel Natalia dan Saudari Penny, asyarnya Bapak Rudi, Bapak Sarino, LCD Saudari Tania. Untuk pakaian atau dress code itu putih atau yang berwarna cerah. Kemudian untuk informasi seperti tahun sebelumnya, jemaat diharap untuk membawa telur ayam matang sebagai simbol Paskah per keluarga itu 1 kilogram untuk dibagi kepada tetangga dan sesama jemaat. Untuk informasi kembali, ibadah setelah
Besok setelah ibadah Paskah selesai ada pocongan lisan jemaat diharapkan untuk mempersiapkan diri. Selanjutnya kita akan bersyukur dan beribadah kepada Allah. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk doa syafaat sebelum masuk dalam doa berkat dan persiapkan diri juga untuk besok Minggu ibadah kebangkitan jam 8 pagi di tempat ini. Semua pelayan Tuhan juga mempersiapkan diri. Puji Tuhan, pagi ini kita sudah diingatkan bagaimana kita mengenang salib Tuhan, lalu menghayati salib Tuhan dan mengerti makna salib Tuhan dan sedikit mengerti sejarah salib Tuhan. Perlu diingat, sekarang juga mengerti kapan sebenarnya salib mulai dipakai orang Kristen. Tadi diingatkan di abad keempat, jadi di abad 1, 2, 3 belum, masih memakai tanda gambar ikan tadi ya, seperti itu. Karena sungguh zaman itu orang memakai salib pasti dibantai, pasti dihukum mati. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semua kita rindu diberkati, semua kita rindu mengalami kemenangan. Tapi jangan lupa ketika kita memikul salib, jangan hindari salib. Ketika kita diizinkan berita, tetaplah setia. Ada kemenangan dari Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan yang membuat kita boleh setia. Ya, artinya jangan hanya mau berkatnya, jangan hanya mau kemenangannya, tapi juga kalau Tuhan izinkan proses hidup yang melewati penderitaan, yang melewati salib yang harus kita pikul, hadapi dengan kekuatan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur di bulan April ini Tuhan, harga minyak masih stabil. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya hal ini dapat terus terjaga dan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan, yang berarti di bangsa kami Tuhan. Karena kami tahu melalui perang yang sedang terjadi ada efek, yaitu ekonomi, ada efek, yaitu kesulitan di setiap bangsa. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa secara khusus juga untuk Kabupaten Purbalingga yang kami cintai, di mana kami hidup, di mana kami berada. Tuhan, berkati kota kami Purbalingga, berkati para pemimpinnya, Bapak Bupati, Wakil Bupati dengan Forkompindanya, sehingga mereka menjadi wakil Tuhan, menjadi wakil Allah, memimpin dengan arif, dengan bijaksana, memimpin dengan takut akan Tuhan, membawa Purbalingga dalam kemakmuran, dalam kedamaian, dalam kerukunan dan keamanan. Terima kasih Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, ulurkanlah belas kasihan-Mu untuk kota kami Purbalingga. Selamatkanlah kota kami Purbalingga, berkatilah kota kami Purbalingga dengan 18 kecamatan dan 221 desa yang ada di Kabupaten Purbalingga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami doakan ekonomi jemaat-Mu di tempat ini, supaya ekonomi jemaat-Mu terus diberkati Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi yang secara manusia, secara global sangat sulit, tapi Tuhan tolong, Engkau memberkati, mencukupi, dan selalu memberikan berkat-berkat dengan berbagai macam cara, baik dalam usaha dagang mereka, baik dalam pekerjaan mereka, baik dalam setiap apapun yang mereka kerjakan, yang menghasilkan uang, yang menghasilkan ekonomi. Berkatilah jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Segala penghalang berkat
Segala roh-roh yang mau menghalangi berkat Tuhan turun atas umat-Mu, atas jemaat-Mu, kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati setiap kerja keras mereka, usaha pekerjaan mereka ya Tuhan, sehingga ekonomi jemaat ini tidak terpuruk tapi berkembang dan berkembang. Dan ketika ekonomi mereka berkembang, mereka juga tidak lupa Tuhan, tidak menjadi sombong, mau berbagi, mau untuk juga peduli kepada Tuhan dan kepada sesama manusia, sehingga berkat-berkat Tuhan yang Tuhan titipkan kepada mereka tidak merasa itu punyaku semua, sehingga mereka menjadi pelit dan kikir, tapi mereka mau berbagi karena mengerti bahwa sumbernya dari Tuhan. Rumah tangga jemaat Puri Pati ini kami doakan agar mereka harmonis, bahagia, sejahtera, rukun dan kompak senantiasa ya Tuhan. Kami doakan kalau ada yang sakit, apapun bentuk sakitnya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan semuanya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan bisa menyembuhkan segala sakit penyakit yang ada dalam diri kami. Dan dengan kesembuhan, dengan kesehatan yang kami miliki, kami juga tidak lupa Tuhan, dan kami terus bersyukur dan setia kepada Tuhan. Seringkali ketika kami sakit, kami berdoa kepada Tuhan, tapi kami sehat, kami lupa dengan sang sumber hayat, sang sumber kesehatan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekali lagi, biarlah kecukupan dari Tuhan turun atas umat-Mu, keberkatan dan kelimpahan turun atas umat-Mu dan jemaat-Mu, di dalam usaha dagang mereka, dan juga di dalam pekerjaan mereka sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai kaum buruh, sebagai karyawan pabrik. Semua Tuhan memberkati tanpa terkecuali. Perkumpulan sound system di tempat ini kekurangan dana yang kurang 1 juta, Tuhan cukupkan untuk membeli sound system. Kami terus berjuang, berusaha, dan kami percaya Tuhan akan mencukupkan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui peristiwa agung di mana Engkau mati di Jumat Agung pagi ini, Tuhan ajarilah kami terus untuk memandang Tuhan dan memikul salib kami yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing, hingga saat kami tiba dengan terus memandang Kristus, setia kepada Kristus Sang Juru Selamat kami. Biarlah Tuhan kami terus mencontoh dan meneladani ya kesederhanaan Tuhan, belas kasihan Tuhan, pengorbanan Tuhan, dan bagaimana Tuhan mengosongkan dirinya untuk hidup di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Kapolsek dengan seluruh jajarannya yang menjaga kami. Berkati beliau, sehatkan mereka semuanya. Dan kami juga menyerahkan Tuhan untuk ibadah Minggu Paskah, supaya Tuhan hadir dan kami semua bisa hadir. Inilah doa kami ya Tuhan, yang tidak sempurna, dan kami akan sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dengan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil terus memikul salib, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama di dalam dunia ini. Tunjukkanlah kasih Allah di dalam salib, bukan hanya untuk disyukuri, tapi untuk dihidupi setiap hari. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.